Bayangkan sebuah kerajaan terkuat di zamannya. Seorang raja yang diberi mukjizat oleh Allah. Dengan satu perintah, singgasana Ratu Bilqis berpindah dalam sekejap. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini bukan sihir, tetapi mukjizat dari Allah. Zaman itu adalah zaman kekuasaan besar, di mana manusia saling berlomba menunjukkan kekuatan. Di tengah dunia yang penuh kerajaan dan tahta, Allah mengangkat seorang nabi sekaligus raja. Namanya adalah Nabi Sulaiman, alaihi salam. Beliau bukan raja biasa, bukan pemimpin biasa. Allah memberinya sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Angin tunduk pada perintahnya. Jika beliau ingin bepergian jauh, angin membawanya dalam waktu singkat. Jin juga berada di bawah kendalinya. Mereka membangun istana, benteng, dan bangunan megah atas izinnya. Namun di balik semua kekuasaan itu, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Beliau tahu, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Suatu hari, ketika beliau sedang memeriksa pasukan burungnya, beliau menyadari sesuatu yang aneh. Satu burung kecil tidak ada di tempatnya. Burung hudhud menghilang. Wajah Nabi Sulaiman berubah serius. Bagaimana mungkin seekor burung berani meninggalkan barisan tanpa izin? Beliau berkata dengan tegas, "Jika dia tidak datang dengan alasan yang jelas, aku akan menghukumnya." Tak lama kemudian, hudhud datang dengan napas terengah-engah. Ia membawa berita. Berita yang akan mengubah jalannya sejarah. Hudhud berkata, "Aku menemukan sebuah kerajaan yang belum engkau ketahui." Dan dari sinilah, kisah besar itu benar-benar dimulai. Hudhud berdiri di hadapan Nabi Sulaiman. Dengan suara penuh keyakinan ia berkata, "Aku datang dari negeri Saba. Aku melihat seorang wanita memimpin mereka." Semua yang hadir terdiam. Seorang wanita menjadi ratu? Hudhud melanjutkan, "Dia memiliki singgasana yang sangat besar dan megah. Kerajaannya makmur, rakyatnya taat kepadanya." Nabi Sulaiman mendengarkan dengan tenang. Namun kalimat berikutnya membuat suasana berubah. Mereka menyembah matahari, bukan Allah. Hening. Sebuah kerajaan besar, dengan kekayaan dan kekuasaan, namun tersesat dalam penyembahan. Nabi Sulaiman tidak langsung marah. Beliau tidak mengirim pasukan. Sebaliknya, beliau memilih cara yang penuh hikmah. Beliau menulis sepucuk surat. Sebuah surat yang singkat, namun penuh wibawa. Di dalamnya tertulis, "Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri." Surat itu diberikan kepada Hudhud. Burung kecil itu terbang melintasi padang pasir, menembus jarak yang jauh, menuju istana Ratu Bilqis. Di dalam istana yang megah, Ratu Bilqis sedang duduk di atas singgasananya yang luar biasa indah. Tiba-tiba, sebuah surat jatuh tepat di hadapannya. Ratu Bilqis terkejut. Ia membuka surat itu perlahan, dan membaca isinya dengan wajah yang berubah serius. Ia segera memanggil para pembesar kerajaannya. "Wahai para penasihatku, aku menerima surat yang sangat penting." Para pembesar itu berkata dengan penuh percaya diri, "Kami memiliki kekuatan dan pasukan yang besar. Perintahkan saja,
Kami siap berperang. Namun Ratu Bilqis tidak tergesa-gesa. Ia tahu, raja yang bijak tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia berkata, sesungguhnya jika para raja memasuki suatu negeri, mereka akan merusaknya. Dan disinilah Ratu Bilqis mengambil keputusan yang tak terduga. Ratu Bilqis tidak memilih perang. Ia memilih sesuatu yang lebih halus, lebih cerdas, dan lebih berbahaya. Ia berkata, kita akan mengirim hadiah. Kita lihat bagaimana reaksi raja itu. Bukan hadiah biasa. Emas terbaik, permata langka, barang-barang paling berharga dari negeri Saba. Sebuah rombongan besar berangkat, melintasi gurun menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman berdiri megah. Dindingnya tinggi. Pasukannya bukan hanya manusia, tetapi juga jin dan makhluk lain yang tak terlihat. Ketika rombongan Bilqis tiba, mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kerajaan yang jauh lebih kuat, lebih teratur, lebih menakjubkan. Hadiah itu dipersembahkan di hadapan Nabi Sulaiman. Namun reaksi beliau di luar dugaan. Beliau berkata dengan tegas, apakah kalian ingin memberiku harta? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik. Suasana menjadi tegang. Ini bukan raja yang bisa dibeli. Ini bukan pemimpin yang haus kekayaan. Nabi Sulaiman melanjutkan, kembalilah kepada mereka. Jika mereka tetap dalam kesombongan, kami akan datang dengan pasukan yang tak dapat mereka lawan. Rombongan itu kembali dengan wajah pucat. Ketika Ratu Bilqis mendengar jawabannya, ia terdiam lama. Ia mulai menyadari, ini bukan raja biasa. Ini bukan ancaman kosong. Ada kekuatan besar di baliknya. Akhirnya, Ratu Bilqis memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia akan pergi sendiri. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapakah sebenarnya Nabi Sulaiman itu? Namun sebelum ia tiba, Nabi Sulaiman telah menyiapkan sebuah ujian. Sebuah ujian yang akan mengguncang keyakinan seorang ratu. Dan menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah. Dan ujian itu berkaitan dengan singgasananya. Kabar keberangkatan Ratu Bilqis telah sampai kepada Nabi Sulaiman. Beliau mengetahui ratu itu sedang dalam perjalanan menuju kerajaannya. Saat itulah Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesarnya. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku? Sebelum mereka tiba dalam keadaan berserah diri, suasana menjadi hening. Ini bukan tugas biasa. Singgasana itu berada sangat jauh. Di negeri Saba. Dijaga. Berat. Megah. Seorang dari golongan jin yang kuat berdiri. Ia berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu cepat. Sangat cepat. Namun Nabi Sulaiman belum menjawab. Lalu, seorang yang memiliki ilmu dari kitab berdiri. Ia berkata dengan tenang, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Seketika, sebelum Nabi Sulaiman sempat mengalihkan pandangan, singgasana itu sudah berada di hadapannya. Utuh, lengkap,
megah seperti aslinya. Tidak rusak. Tidak cacat. Para pembesar terdiam. Ini bukan kekuatan biasa. Ini bukan sihir. Ini adalah izin dari Allah. Nabi Sulaiman menundukkan kepala. Beliau tidak tersenyum sombong. Tidak tertawa bangga. Beliau berkata dengan penuh syukur, "Ini termasuk karunia Tuhanku. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Namun ujian belum selesai. Beliau memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit. Detailnya disamarkan. Beberapa hiasannya diganti. Tujuannya satu. Untuk melihat apakah Ratu Bilqis mampu mengenal singgasananya sendiri. Dan ketika rombongan Ratu Bilqis akhirnya tiba, ia tidak tahu bahwa ujian besar sedang menantinya di dalam istana. Ratu Bilqis akhirnya memasuki istana Nabi Sulaiman. Langkahnya tenang, wajahnya penuh wibawa. Ia bukan ratu yang lemah. Ia pemimpin negeri besar. Namun apa yang ia lihat di dalam istana itu membuat hatinya mulai bergetar. Di hadapannya berdiri sebuah singgasana. Megah, indah, sangat familiar. Nabi Sulaiman bertanya dengan tenang, "Apakah ini singgasanamu?" Ratu Bilqis mendekat perlahan. Matanya meneliti setiap detail. Ukiran emasnya, susunan permatanya, bentuk sandarannya, semuanya hampir sama. Namun tidak sepenuhnya. Ia terdiam beberapa saat. Lalu ia menjawab dengan hati-hati, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Ia tidak langsung berkata, "Iya." Ia juga tidak menyangkal. Karena ia sadar, jika ini benar-benar singgasananya, maka kekuatan Nabi Sulaiman jauh melampaui kerajaan manapun di bumi. Belum selesai rasa takjubnya, ia dipersilakan masuk lebih dalam ke dalam istana. Lantai istana itu tampak seperti air. Jernih. Berombak. Ratu Bilqis mengira itu adalah kolam besar. Ia mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah. Namun Nabi Sulaiman berkata, "Itu hanyalah lantai kaca yang bening." Saat itulah hatinya benar-benar tersentuh. Ini bukan sekadar kekuatan. Ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah kerajaan yang diberi oleh Tuhan semesta alam. Kesombongan yang mungkin tersisa di hatinya perlahan runtuh di hadapan semua orang. Ratu Bilqis berkata dengan suara yang jujur, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Seorang ratu besar tidak ditaklukkan oleh pedang, tidak dikalahkan oleh perang, tetapi oleh kebenaran. Dan disitulah terlihat bahwa kekuatan terbesar bukanlah pasukan, bukan harta, melainkan hidayah dari Allah. Itu tidak ada peperangan, tidak ada darah yang tertumpah. Namun sebuah kemenangan besar telah terjadi. Bukan kemenangan karena kekuatan pasukan, bukan karena kemegahan istana, tetapi karena hidayah menyentuh hati seorang ratu. Sulaiman tidak menaklukkan Ratu Bilqis dengan pedang. Beliau menaklukkannya dengan hikmah, dengan kesabaran, dengan bukti kekuasaan Allah. Singgasana yang berpindah dalam sekejap
lantai kaca yang membuatnya tertegun. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan. Tetapi ketika hati terbuka, bahkan seorang ratu pun bisa tunduk kepada kebenaran. Inilah mukjizat yang sesungguhnya. Bukan sekadar singgasana yang berpindah, tetapi hati yang berubah. Dan disitulah kekuatan terbesar seorang nabi terlihat. Sampai di sini kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Semoga menjadi pengingat bahwa kejayaan sejati bukan pada tahta, melainkan pada iman. Kilauan.